Kita tahu bahwa gerhana ini satu di antara tanda dari tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita saksikan. Dan gerhana sendiri sama dengan peristiwa-peristiwa yang sering kita saksikan seperti adanya gempa, adanya tsunami, fenomena banjir di mana-mana, dan musibah-musibah yang lainnya. Baik gerhana, gempa, tsunami, banjir dan yang semacamnya, itu semua adalah tanda dari tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirimkan kepada kita untuk menakut-nakuti hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam surah Al-Isra ayat 59. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kaum Tsamud, Allah mengatakan, "Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun wa ataina tsamuda naqatan mubashshiratan fadhalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirim kepadamu tanda-tanda kuasa kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada Tsamud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan tidaklah kami memberikan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Dari sini kita tahu bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala mengirim sebuah tanda-tanda, ketahuilah itu terkadang menjadi sinyal bagi kita bahwa akan terjadi sesuatu. Makanya umumnya kita lihat kalau sudah terjadi gerhana, itu biasanya ada saja musibah. Kita bisa saksikan negeri kita ini. Kalau malam ini terjadi gerhana, entah beberapa minggu atau bulan setelahnya itu pasti banyak musibah. Entah ada banjir, entah ada gempa, macam-macam musibah. Karena boleh jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim sinyal untuk menakut-nakuti hambanya, hamba pula tak takut. Sehingga karena mereka tidak takut, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirim tanda yang lain. Makanya di sini dengan tegas Allah mengatakan, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda itu kecuali dalam rangka untuk menakut-nakuti hambanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran yang harusnya dipetik pada setiap gerhana yang ada pada negeri kita ini. Karena gerhana ini kalau di zaman Rasul itu kan lama baru terjadi. Terkadang 10 tahun sekali baru terjadi. Tetapi makin ke sini hampir tiap tahun terjadi gerhana. Sehingga muncul tanda tanya, kenapa gerhana itu semakin sering terjadi? Inilah yang nanti kita akan ambil ibrah dan pelajaran setelah kita baca hadis daripada Mughirah ibn Syu'bah, baru kita jelaskan tentang faedah dan juga ibrah pelajaran dari terjadinya gerhana. Kita baca dulu hadisnya. Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, in kashafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Telah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saat meninggalnya Ibrahim, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nas, maka manusia pun banyak yang berbicara,
in kashafatis syamsu limauti Ibrahim. Jangan-jangan terjadinya gerhana itu karena kematian Ibrahim putra Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan, ayatani min ayatillah, keduanya adalah tanda-tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankashifani li mauti ahadin wala li hayati, di mana gerhana matahari dan bulan itu muncul bukan karena kematian seseorang atau bukan lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, kalau kalian melihat gerhana keduanya, fad'ullaha, pertama berdoalah kepada Allah. Wa sallu, dan salatlah, hatta tankashifa, sampai gerhana itu terbuka. Dalam riwayat hatta tanjali, sampai kondisinya menjadi terang benderang. Walil Bukhari, dan juga dalam riwayat Bukhari dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu an, Rasul mengatakan fasallu wad'u hatta yukshafa ma bikum, salatlah dan berdoalah sampai tersingkap untuk kalian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ibrah dan pelajaran yang kita akan petik dari hadis Mughirah ibn Syu'bah ini. Tadi saya sudah jelaskan bahwa gerhana ini adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirimkan untuk menakut-nakuti kita sebagai hamba-hambanya. Bahkan kalau kita lihat dalam riwayat yang lain, bagaimana Nabi SAW menjelaskan saat sholat gerhana itu, Nabi diperlihatkan sorga dan Nabi diperlihatkan neraka. Apa kata Nabi SAW? Inni ra'aitul jannah, sesungguhnya aku melihat sorga. Fatanawaltu unqudan walau asabtuhu la akaltu minhu ma baqiyatid dunya, maka aku berusaha mengambil setandan buah-buahan dari sorga. Seandainya aku berhasil meraihnya, niscaya kalian akan dapat memakannya selama dunia ini masih ada. Kemudian Rasul mengatakan, wa ra'aitun nar falam ara mangdaran kal yaumi qad afdha wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Kemudian kata Nabi SAW, aku pun diperlihatkan neraka. Aku sama sekali tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menyeramkan dibandingkan neraka. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasul, karena kekufuran mereka wahai Rasul, sehingga mereka masuk ke dalam neraka, dan kebanyakan penghuni neraka dari mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, karena mereka kaum wanita itu suka kufur kepada keluarganya dan kufur terhadap kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullahu, seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka sepanjang waktunya, summa ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat dari engkau sedikit kesalahan, qalat, maka dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak melihat engkau punya kebaikan sama sekali kepada aku. Bahkan bukan hanya itu saja, Rasulullah SAW juga melihat ada seorang wanita yang diazab gara-gara seekor kucing. Kemudian Nabi SAW mengatakan, udzibatil mar'atu fi hirratin habasatha, ada seorang wanita yang kulihat di neraka itu diazab oleh Allah lantaran kucing yang dipeliharanya. Kemudian Rasul memberikan alasannya, karena wanita itu hanya memelihara dan memenjarakan tanpa memberi makan dan minum, sehingga kucing itu mati kehausan dan kelaparan. Kata Rasul, udzibatil mar'atu fi hirratin habasatha,
maka wanita itu diadab gara-gara seekor kucing yang dipenjarakannya sehingga kucing itu mengalami kematiannya. Dan banyak lagi perihal-perihal yang dilihat Nabi SAW di neraka itu saat beliau melakukan sholat kusuf itu. Lalu apa pelajaran yang kita akan bisa petik dari gerhana ini? Karena yang namanya gerhana tetaplah gerhana, dia akan datang setiap tahun. Tapi bukan berarti kemudian gerhana itu berlalu begitu saja. Tidak, karena gerhana ini sinyal, sebuah peringatan yang Allah kirimkan kepada kita agar kita semakin dekat kepada Allah dan segera bertobat dari maksiat yang kita lakukan. Sehingga seorang muslim harus banyak mengambil pelajaran dari terjadinya gerhana ini. Yang pertama, pelajaran dari gerhana ini, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Qawni, bahwa Allah itu adalah Rabb yang menguasai alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini dan yang mengatur alam semesta ini. Artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan gerhana kepada kita, maka itu Allah berkehendak. Terserah Allah kirimkan gerhana itu setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, dan begitu seterusnya. Bahkan kalau Allah mau sekalipun, ketika Allah datangkan gerhana, maka gerhana tidak akan dicabut sampai kiamat dibangkitkan. Dan Allah isyaratkan dalam surah Al-Qasas ayat 71. Allah mengatakan, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya'in afala tasma'un." Katakanlah ya Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam ini terus-menerus sampai kiamat dibangkitkan, siapa Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar? Kalau seandainya Allah datangkan gerhana total, kemudian alam semesta ini digelapkan, bisa saja Allah biarkan seperti itu kan sampai kiamat dibangkitkan. Dan kalau sudah seperti itu, siapa yang sanggup menerangi alam semesta ini kecuali Allah? Artinya dengan adanya gerhana ini, harusnya kita semakin yakin tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini, sehingga semakin menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya gerhana sendiri adalah meluruskan akidah, dalam rangka meluruskan akidah orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah menganggap bahwa adanya gerhana itu karena kematian orang-orang yang dianggap besar, ataupun karena lahirnya orang-orang yang dianggap besar. Makanya saat gerhana matahari itu bertepatan dengan wafatnya putra Nabi SAW Ibrahim. Dan ketika itu usia Nabi SAW sudah sepuh. Allah takdirkan dia punya keturunan dari budaknya Maria Al-Qibtiyah. Kemudian diberi nama Ibrahim. Kenapa diberi nama Ibrahim? Karena teringat kakek buyutnya Ibrahim, di mana Ibrahim pernah menikahi seorang wanita dari Mesir juga. Siapa? Siti Hajar. Maka Maria Qibtiyah juga sama-sama orang Mesir. Karena Maria Qibtiyah itu hadiah daripada Raja Muqawqus. Ketika Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Raja Muqawqus untuk masuk Islam, tetapi Raja Muqawqus tidak mau masuk Islam, tapi menghargai suratnya. Bahkan menghadiahi 2 orang budak. Pertama namanya Sirin, yang kedua namanya Maria Al-Qibtiyah. Kemudian Sirin dihadiahkan kepada juru bicara Nabi SAW Hasan ibn Thabit, dan Maria diambil sendiri, kemudian digauli Rasul, kemudian hamil, lahirlah putra terakhir beliau namanya Ibrahim. Teringat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sayang, usia Ibrahim tidak lama, sama dengan anak-anak laki-laki Rasul sebelumnya. Di waktu bayi sudah meninggal dunia. Qasim meninggal dunia di waktu bayi. Kemudian Abdullah juga meninggal dunia di waktu bayi. Salah satunya juga Ibrahim, meninggal dunia di waktu bayi di usia 1 tahun 8 bulan. Itu lagi lucu-lucunya. Tetapi begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan bahwa Nabi itu tidak punya anak laki-laki yang hidup sampai dewasa. Kenapa? Karena kebiasaan para nabi, kalau punya anak laki-laki dan hidup sampai dewasa, biasanya dia akan jadi nabi. Seperti Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub.
Dan begitu seterusnya. Umumnya para nabi itu kalau punya anak laki-laki dan tumbuh sampai dewasa, nanti jadi nabi juga. Sementara Nabi SAW mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Maka hikmah kenapa Nabi SAW tidak punya anak laki-laki yang hidup sampai dewasa, karena perkara ini. Allah takdirkan seperti itu. Lah saat Ibrahim meninggal dunia itu bertepatan dengan gerhana matahari total. Ibu bisa saksikan bagaimana kalau terjadi gerhana matahari total. Kalaulah seandainya di Batam ini tidak ada penerangan, tidak ada listrik, tidak ada PLN, maka kita akan saksikan kegelapan alam semesta ini luar biasa. Karena kita ada listrik saja, makanya ketika gerhana matahari total kita bisa nyalakan listrik sehingga tak nampaklah gerhana itu. Tapi coba kalau seandainya satu kota Batam digelapkan saat gerhana matahari total, saya yakin alam semesta ini gelap segelap-gelapnya itu. Sama dengan malamnya. Itulah yang terjadi di zaman Rasul. Di zaman Rasul tidak ada listrik. Makanya ketika terjadi gerhana matahari total, itu sangat menakutkan Rasul dan para sahabatnya. Disangka kiamat akan datang. Makanya Rasul langsung datang ke masjid, kemudian memerintahkan sahabat untuk memanggil manusia ke masjid dan mengatakan as-salatu al-jami'ah. Kalau sudah dipanggil as-salatul jami' itu sama dengan panggilan azan. Artinya manusia harus segera ke masjid, berarti ada sesuatu yang besar di masjid. Makanya semua para sahabat datang ke masjid, Rasul pun bergegas ke masjid sampai saking takutnya, sampai Rasul ketinggalan ridanya. Ada barang yang ditinggal Rasul karena lupa, saking takutnya tuh. Ya. Lah, orang-orang jahiliyah ini menganggap bahwa matahari dan bulan ini memiliki ta'thir, pengaruh secara zatnya. Mereka menganggap bahwa matahari dan bulan itu memiliki pengaruh secara zatnya kepada kehidupan dan kematian seseorang. Makanya Nabi SAW meluruskan akidah ini dan mengatakan gerhana ini bukan karena kematian seseorang, bukan karena kehidupan seseorang, tapi gerhana ini adalah tanda-tanda dari tanda-tanda kuasa Allah yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kalian untuk menakut-nakuti kalian, kata Rasul. Jadi faedah terjadinya gerhana ini meluruskan akidahnya orang-orang jahiliyah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga juga meluruskan akidahnya orang-orang Majusi. Karena kita tahu bahwa keyakinan Majusi itu Tuhan terbagi menjadi dua. Ada Tuhan cahaya dan ada Tuhan kegelapan. Dan mereka menganggap bahwa Tuhan kebaikan itulah Tuhan cahaya, dan Tuhan kegelapan itu adalah Tuhan keburukan dan kesialan bagi mereka. Maka mereka menganggap bahwa apabila terjadi terbit matahari kemudian menerangi alam semesta, maka mereka menganggap ini Tuhan kebaikan. Tapi kalau seandainya sudah terjadi di malam hari kemudian gelap gulita, maka mereka mengatakan ini sebuah keburukan. Sama dengan orang-orang jahiliyah, mereka meyakini bahwa matahari dan bulan itu punya pengaruh. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala bantah dalam surah Fussilat ayat 37, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda kuasanya adalah adanya malam dan adanya siang, adanya matahari dan bulan. Janganlah kalian menyembah matahari, juga jangan kalian menyembah bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakan matahari dan bulan jika engkau betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah bantah bahwa kita tidak boleh menyembah matahari dan bulan. Yang kita sembah adalah yang menciptakan keduanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, gerhana ini risalah kepada kita agar kita berhenti dari dosa besar, agar kita berhenti dari dosa-dosa besar. Karena dalam riwayat Nabi SAW mengingatkan soal gerhana ini akan perbuatan dosa yang sangat tercela. Dosa apa itu? Dosa zina. Apa kata Nabi SAW? Ya ummata Muhammadin. Ini dalam salah satu khutbahnya, khutbah gerhananya itu. Ya ummata Muhammadin, wallahi ma min ahadin aghyar min Allah an yazniya abdahu aw tazniya amatahu. Ya ummata Muhammadin law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira.
Apa kata Rasul? Wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada seorang hamba, tidak ada seseorang yang lebih cemburu daripada Allah jika hamba laki-lakinya atau hamba perempuannya berzina. Wahai umat Muhammad, seandainya kalian mengetahui apa yang ku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Rasul mengingatkan tentang perbuatan zina, bahwa zina itu perbuatan yang sangat tercela. Termasuk tadi Nabi SAW mengingatkan soal kufurnya seorang istri kepada suami. Termasuk juga Nabi mengingatkan soal orang yang memelihara binatang kemudian menyiksanya dan hingga mengalami kematiannya. Dan itu isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul dalam salat gerhana ini, bahwa kita harus berhati-hati dari dosa besar. Jangan sampai gerhana ini kemudian tidak menghentikan kita dari dosa besar. Karena biasanya sudah saya katakan, selesai gerhana ini kalau manusia tidak kembali kepada Allah, umumnya akan banyak musibah di negeri kita itu. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima dari gerhana ini apa? Dari gerhana ini ada isyarat tentang bahwa gerhana ini menunjukkan telah dekatnya atau semakin dekatnya kiamat dengan kita. Karena gerhana sendiri salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Perhatikan sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Sahal ibn Sa'ad, bahwa Nabi SAW bersabda, sayakunu fi akhir zaman khasfun wa qadhfun wa maskhun. Qila ya Rasulullah wa mata dhalika? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dhaharatil ma'azif wal qainah wastuhillatil khumur. Kata sahabat Sahal ibn Sa'ad, dia menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, di akhir zaman kata Rasul, atau akan datang zamannya kata Rasul, nanti akan ada peristiwa di pertama akan terjadi khosfun. Khosfun ini, tapi kalau diarahkannya khosfun itu, artinya kata Rasul nanti di akhir zaman akan banyak gerhana dan akan banyak gempa. Kemudian yang kedua wa qadfun, di mana manusia akan dilempari bebatuan, hujan batu dengan gunung meletus. Kita lihat kalau terjadi gunung meletus itu kan batu itu dihujani di atas atap-atap rumah manusia itu. Kemudian juga yang ketiga, diubahnya wajah manusia menjadi buruk, atau wajah manusia seperti wajah hewan. Ya, bisa dimaknai hakikat, bisa dimaknai majas. Artinya hakikat, ya boleh jadi ada orang yang dirubah wajahnya seperti binatang, seperti yang diceritakan oleh Imam Ibnu Hazm di zamannya. Ketika Nabi SAW melarang tidak boleh kita ini mendahului imam dalam gerakan, sebab kalau dilakukan maka akan Allah robah wajahnya dengan wajah keledai. Tiba-tiba di zaman Imam Ibnu Hazm ini ada seseorang yang mengkritik hadis ini. Mana mungkin Allah mengganti wajahku hanya gara-gara mendahului imam, katanya. Dipraktekkan sama dia. Akhirnya ketika dipraktekkan betul-betul dia mendahului gerakan imam dalam solat, selepas solat Allah robah wajahnya dengan wajah keledai. Itu terjadi di zaman Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Atau yang dimaksud dirubah di sini ya karakternya, akhlaknya, kelakuannya, dan itu yang mungkin banyak terjadi. Badannya manusia tapi kelakuannya seperti binatang kan. Dan itu yang banyak, ya. Banyak manusia berkelakuan binatang, dan itu akan terjadi di akhir zaman. Ketika sahabat bertanya, dan kapan itu terjadi wahai Rasul, peristiwa-peristiwa itu? Maka Nabi SAW mengatakan, kalau sudah banyak tersebar alat-alat musik, kemudian banyaknya biduan-biduan wanita, dan dihalalkannya minuman-minuman keras. Perhatikan di sini Nabi SAW mengatakan sayakunu fi akhir zaman. Nanti akan dekat-dekat zaman kiamat itu. Akan di akhir zaman akan terjadi banyak peristiwa. Salah satunya khosfun. Khosfun itu artinya saya katakan kalau diarahkan ke langit artinya banyak gerhana. Entah gerhana matahari atau bulan. Atau kalau diarahkan ke bumi artinya banyak gempa. Dari sini kita tahu bahwa gerhana ini tanda dari tanda-tanda dekatnya kiamat. Ya. Kemudian yang nomor 6 juga, terjadinya gerhana ini
bahwa kita sedang diperingatkan. Dengan adanya gerhana ini kita sedang diperingatkan. Nya itu rutinitas setiap tahun atau 2 tahun sekali datang, sehingga tidak ada apa-apa, itu hanya sekedar perputaran alam semesta saja. Tidak, ini ada indharia di sini. Allah sedang memberikan peringatan. Dan Allah katakan dalam surah Al-Qiyamah ayat 7 sampai 12, fa idza barikal basar wa khassafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan dan matahari dan bulan dikumpulkan pada hari kiamat, pada hari itu manusia akan berkata, kemana tempat lari kami? Maka Allah katakan, sekali-kali tidak ada tempat berlindung kepada kalian, hanya kepada Rabblah tempat berlindung pada hari itu. Dari surah Al-Qiyamah ini bahwa menunjukkan bahwa ada indhariyah, jangan-jangan gerhana itu akan mengarahkan kepada di mana Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menggerhanakan satu macam saja matahari atau satu macam saja bulan. Boleh jadi Allah gerhanakan dua-duanya dengan mempertemukan matahari dan bulan itu ketemu. Tapi pada hari kiamat Allah akan campurkan matahari dan bulan dan Allah tenggelamkan ke dalam neraka. Lalu pertanyaannya, lalu apa salahnya matahari dan bulan sehingga ditenggelamkan oleh Allah ke dalam neraka? Matahari dan bulan tidak salah. Keduanya makhluk Allah yang bertasbih. Tapi ditenggelamkan keduanya ke dalam neraka itu untuk menjadi sebuah dalil dan bukti bagi para penyembah matahari dan bulan bahwa Tuhan yang kalian sembah ini dua-duanya ada di neraka. Jadi kalian salah menyembah Tuhan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga yang ke-7 di antara ibrah dan pelajaran dari gerhana ini, bahwa kalau seandainya gerhana ini adalah tanda dari tanda-tanda muqaddimah kiamat besar, berarti terancamlah nyawa-nyawa kita di situ. Berarti kita harus berpikir apa yang kita siapkan setelah kematian kita. Inna fi dzalika la ayat liman khafa adzabal akhirah. Oh, terkadang gerhana itu bisa jadi tanda-tanda bagi orang yang takut akan azab akhirat. Makanya kalau orang beriman, pasti dia ketika ditakut-takuti oleh Allah, pasti dia takut. Dan dia akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, amalan-amalan yang diperintahkan saat terjadi gerhana itu, semua amalan itu berkaitan dengan apa? Dengan perkara-perkara yang bisa mencegah azab. Amalan-amalan yang dianjurkan saat terjadi gerhana itu hampir semuanya itu bicara tentang amalan-amalan yang bisa mencegah azab Allah Subhanahu wa taala. Pertama, salat. Nabi SAW mengatakan atau dikisahkan oleh sahabat Nabi SAW, kana Nabi SAW idza hazabahul amru fazia ila salat. Nabi ini kalau ada urusan yang sangat pelik sekali, tidak bisa diselesaikan, sangat membingungkan, stres, maka Nabi SAW langsung sholat untuk minta solusi kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sholat ini salah satunya juga menghilangkan kesulitan, menghilangkan musibah. Artinya dengan sholat juga bisa mencegah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, sedekah. Amalan saat gerhana kan sedekah. Dan sedekah itu bisa meredam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi SAW? Sadaqatus sir tudfi'u ghadaba rabb. Sedekah yang dilakukan diam-diam itu bisa meredam kemurkaan Allah. Jangan-jangan saat digerhanakan itu Allah sedang murka, maka segera bersedekah. Boleh jadi dengan sedekah ini bisa meredam murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tobat dari maksiat. Tobat dari maksiat. Kaumnya Yunus ibn Matta alaihi salam. Saat Nabi Allah Yunus alaihi salatu wasalam mengancam mereka sebelum 3 hari akan datang azab kepada mereka. Akhirnya mereka merasa bersalah. Setelah mereka kemudian ditinggalkan nabinya Yunus ibn Matta pergi dari kampungnya, maka mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika satu kampung bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, azab Allah yang sudah Allah turunkan hampir mengenai mereka diangkat lagi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak turun azabnya karena mereka bertobat dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang
Yang keempat, banyak mengerjakan kebaikan. Banyak mengerjakan kebaikan. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwa sana'iul ma'ruf taqi masari as-su'. Sana'iul ma'ruf, semua perbuatan kebaikan itu bisa mencegah kita dari kematian yang buruk. Bisa mencegah kita dari kematian yang buruk. Karena kita tidak tahu kalau terjadi gerhana tiba-tiba datang gempa. Kalau terjadi gerhana malamnya besoknya terjadi tsunami, terjadi banjir, terjadi macam-macam musibah. Tiba-tiba kita berada di tempat itu, kemudian kita pula terkena musibah dan kita mati mendadak dengan musibah itu. Apakah kita ini yakin kita akan menghadap Allah dengan baik-baik saja? Makanya saat terjadi gerhana itu disuruh untuk banyak berbuat kebaikan. Kemudian yang kelima, dalam riwayat membebaskan budak. Tapi ini kan tidak ada budak di zaman sekarang. Kemudian yang keenam, memperbanyak doa. Kita disuruh untuk memperbanyak doa. Dan doa adalah silahul mu'min, senjatanya orang yang beriman. Lihat bagaimana Nabi Ayub alaihi salatu wassalam dibebaskan dari penyakit 18 tahun lamanya dan keperitan hidup selama 18 tahun lamanya dengan doa yang tulus kepada Allah. Allah keluarkan Ayub dari kesulitannya. Lihat pula Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang diombang-ambing, dipontang-panting dengan ombak yang sangat besar. Kalau bukan karena Allah kemudian doa Nuh, tentu Nuh tidak akan selamat. Tapi Nuh berdoa dengan ikhlas, akhirnya kapalnya disandarkan di Bukit Judil, Irak dengan selamat. Dan begitulah doa itu. Makanya sering saya katakan bahwa terkadang tidak ada yang tahu nilai sebuah doa kecuali para nabi dan orang-orang yang mengikuti. 7. Memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar ini juga salah satu bentuk di mana istighfar ini bisa menghalangi azab Allah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta, dalam sebuah ayat itu, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun dalam Al-Qur'an. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mungkin mengadab sebuah kaum kalau engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak mungkin mengadab sebuah kaum kalau kaum itu senantiasa istighfar. Artinya bahwa orang aman dari azab Allah itu disebabkan dua perkara. Pertama, adanya nabi yang hidup di tengah-tengah kita. Yang kedua, adanya orang yang beristighfar yang hidup di tengah-tengah kita. Dan hari ini yang satu sudah hilang. Sebab keamanan dari azab Allah satu sudah hilang dengan meninggalnya Nabi. Nabi tidak ada lagi di tengah-tengah kita, tapi masih tersisa satu. Apa itu? Istighfar. Ya, dengan cara istighfar azab Allah itu tidak akan turun. Maka saat terjadi gerhana itu perbanyak istighfar, karena istighfar itulah yang akan mencegah azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 8, memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir saat terjadi gerhana itu, karena zikir juga salah satu yang bisa menenangkan hati kita. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah tenanglah hati kita. Dan yang terakhir, kehati-hatian, jangan sampai kita dilalaikan. Karena gerhana ini sesuatu sinyal dari Allah untuk menakut-nakuti hambanya. Jangan pernah lalai sedikit pun. Tapi hari ini aneh, kadang-kadang gerhana-gerhana tertentu itu bukan dijadikan perasaan takut, bahkan dijadikan tontonan. Ada gerhana tertentu itu dijadikan tontonan gitu ya. Bahkan dijadikan wisata pula. Naudzubillah. Ya. Padahal Allah sedang menakut-nakuti loh di sini. Malah dijadikan wisata, selfie pula sama gerhana. Kan aneh. Nah ini mereka tidak paham, mereka sedang ditakut-takuti Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka bab gerhana ini sangat penting, karena ini sering berlaku setiap tahunnya. Dia bukan tanda-tanda biasa, tidak. Ini sinyal dari Allah menakut-takuti hambanya. Makanya peringatan-peringatan yang sudah saya jelaskan tadi itu semua adalah pelajaran besar dari terjadinya al-kusuf gerhana ataupun al-khusuf. Al-khusuf dan khusuf, matahari dan bulan.